bersikap taklid kepada ulama, tidak peduli pendapat ulama itu berdasarkan dalil atau tidak. Semuanya dia ikuti. Tanpa berusaha meneliti kembali apakah pendapat-pendapat tersebut berdasarkan dalil atau tidak. Dan yang paling berbahaya, ketika dia sudah mengetahui pendapat ulama tersebut ternyata tidak berdasarkan dalil, dan menyelisihi dalil yang jelas, lalu dia masih mengikutinya, maka dia sudah terjerumus dalam syirik. Apabila dia sampai pada tingkat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal demi menaati ulama tersebut. Bab tentang orang yang menaati ulama dan umara dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini membahas tentang salah satu bentuk kesyirikan yang juga diistilahkan para ulama dengan syirkut ta'ah, syirik taat. Maksudnya apa? Ketika seseorang menaati makhluk apa saja, mana saja, apakah ulama, ustadz, kiai, atau seorang tokoh, atau pemerintah, atau pimpinan ormas, dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, atau pengharaman apa yang Allah halalkan, maka berarti dia sama saja telah menyembah makhluk-makhluk tersebut. Cuma jemaah sekalian, di sini harus kita bedakan antara melakukan yang haram dan menghalalkan yang haram. Kalau melakukan yang haram, maka hukumnya tergantung perbuatan haramnya. Contoh, orang yang minum khamar, maka dia berdosa besar. Tetapi dia tidak meyakini khamar itu halal, maka itu belum sampai tingkat syirik. Yang syirik itu adalah apabila dia meyakini atau mengatakan khamar itu halal, meskipun tujuannya hanya untuk mengikuti dan menaati seorang tokoh. Maka ini adalah syirik. Paham perbedaannya? Melakukan yang haram belum tentu syirik, tergantung keharamannya. Contoh, minum khamar. Orang yang minum khamar, maka dia pelaku dosa besar selama dia yakin khamar itu haram. Maka tidak boleh kita mengatakannya telah menjadi musyrik atau kafir. Meskipun dia tidak minum khamar, tapi dia mengatakan khamar hukumnya halal, maka dia menjadi musyrik. Dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, di sini kita bisa memetik pelajaran. Di antara penyebab manusia terjerumus dalam syirik adalah menaati makhluk secara berlebihan. Sehingga apa saja yang difatwakan oleh makhluk tersebut, dia benarkan. Meskipun jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Oleh karena jemaah sekalian, jangan kita menganggap selain para nabi dan rasul itu maksum. Itu keyakinan yang batil, yang gulu, yang berlebihan, yang akan menjadi pintu syirik. Contoh, meyakini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka istilahkan dengan Habib.
ataupun meyakini para wali Allah Subhanahu wa taala itu maksum, semua pendapat-pendapatnya pasti benar, maka ini sangat berbahaya. Ini adalah kesyirikan. Kalau sampai dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal karena ikut-ikutan kepada orang yang dia anggap maksum tersebut. Jadi harus dipahami, para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, mereka hanya manusia biasa. Mereka bisa benar, bisa salah. Kalau kita membenarkan semua pendapat mereka tanpa menimbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini sangat berbahaya. Ini adalah pintu yang menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Mari kita pelajari dalil-dalil dan asar-asar dari ulama salaf yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Beliau menyebutkan 3 dalil. Yang pertama, sebuah asar. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratan minas sama'i." Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'i. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu dari langit akan menimpa kalian karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian mengatakan untuk membantahku. Abu Bakar dan Umar berkata. Imam Al-Allamah Samahatul Mufti Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, munasabatu dzikrihi fil bab, kesesuaian asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini dengan pembahasan kita adalah annahu yadullu ala tahrimi ta'atil ulama wal umara fima khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa asar ini menunjukkan kepada kita haramnya menaati ulama dan umara atau makhluk siapapun dalam menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan cuma pendapat ulama kita, ustadz kita, guru kita, kiai kita. Pendapat ulama yang paling berilmu, yang bahkan sudah dijamin masuk surga, yang amalannya terbaik, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya dalam umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar, tidak pantas digunakan untuk menyelisihi atau menolak petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu kalau didapati ada pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka tidak sengaja. Karena bisa jadi ada dalil yang mereka belum ketahui. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Terkadang Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga mereka menyelisihi hadis tersebut. Jadi bukan karena kesengajaan. Dan tatkala mereka mengetahui bahwa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan segera meninggalkan pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis beliau. Jadi jemaah sekalian, kita harus tahu umat Nabi Muhammad SAW yang paling berilmu, yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga adalah Abu Bakar dan Umar berdasarkan kesepakatan ulama. Tapi ternyata para sahabat mengingatkan kita, andai ada pendapat Abu Bakar dan Umar yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, tidak boleh kita ikuti. Bagaimana lagi cuma pendapat kiai kita, ustadz kita, guru kita. Tentu lebih tidak patut lagi untuk kita ikuti dalam menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Oleh karenanya, di faidah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari asar ini, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah juga mengingatkan wujubu taqdimi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahadin. Wajibnya kita mengedepankan, mengutamakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Siapapun dia, atau ajaran apapun itu, tidaklah pantas digunakan untuk membantah atau menolak ucapan atau petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengingatkan berdasarkan asar ini, wa annaha mujibatun lil ukubah, bahwa perbuatan lebih mengedepankan ucapan makhluk, ucapan manusia biasa daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk beliau, mengharuskan seseorang itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir hujan batu dari langit akan menimpa kalian kalau kalian berani menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti ucapan Abu Bakar dan Umar. Dan ada faidah dari surat Al-Hujurat ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kamu mengeraskan suara kepada beliau seperti kamu mengeraskan suara antara satu dengan yang lainnya. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena amalanmu akan terhapus dalam keadaan kamu tidak menyadarinya. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab amalan manusia terhapus karena dia mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia bersuara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya ketika dia berbicara dengan temannya. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ulama menjelaskan hukum ini masih berlaku. Kita tidak boleh mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan berlakunya? Dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang disampaikan. Kemudian kita berisik, kita ribut di majelis, maka na'udzubillah, amalan kita akan terhapus. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ke majelis ilmu, bukannya dapat pahala yang melimpah, malah terhapus amalan kita, karena kita berisik di majelis ilmu. Itu saat hadis Nabi SAW dibacakan. Bagaimana lagi saat kalamullah, ucapan Allah Al-Quranul Karim dibacakan, lalu kita berisik. Tentu itu lebih berbahaya lagi. Yang kedua, ini berlaku di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih khusus lagi di dekat kubur beliau. Tidak pantas kita mengeraskan suara. Amalan kita akan terhapus. Nah, di sini ada faedah penting. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in berkata, fa idza kana raf'u aswatihim fawqa sautihi sababan li hubuti a'malihim fa kaifa bi taqdimi ara'ihim wa uqulihim wa adwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim ala ma ja'a bihi wa raf'uha alaihi.
apabila mengangkat suara mereka melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi sebab terhapusnya amalan-amalan mereka. Maka bagaimana lagi dengan mereka yang mengedepankan atau mengutamakan pendapat-pendapat mereka, hasil fikiran mereka, perasaan mereka, politik mereka, wawasan mereka, dan wawasan mereka melebihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkatnya melebihi ajaran beliau. Wa raf'iha alaihi, dan mereka mengangkat pendapat-pendapat manusia tersebut melebihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaysa hadza aula an yakuna muhbitan li a'malihim? Bukankah ini yang lebih pantas untuk menghapuskan amalan-amalan mereka? Jadi jemaah sekalian, inilah yang perlu kita takutkan. Kalau kita lebih mengutamakan pendapat manusia daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa menyebabkan amalan kita terhapus. Dan pendapat manusia itu penamaannya banyak. Jangan kita tertipu dengan penamaan. Kadang disebut teori modern, pendapat para ahli, pandangan para pakar, atau disebut etika moral, atau dikatakan sebagai tradisi, budaya, adat istiadat, kearifan lokal, warisan nenek moyang, kekayaan pemikiran bangsa, atau juga disebut hukum, aturan, dan undang-undang. Maka bagi seorang muslim, apabila itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi tidak bernilai. Tidak pantas itu semuanya kita kedepankan melebihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan." Setiap orang yang berbicara tanpa dasar petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu hanyalah ucapan yang tidak bernilai. Dan kelak di hari kiamat, satu-satunya yang disesali oleh manusia terkait ajaran yang tidak dia amalkan, hanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, seraya dia berkata, "Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul." Maka tidak ada yang menyesal karena tidak mengamalkan tradisi budaya bangsa, tidak mengamalkan teori, pendapat, dan pandangan para pakar, tidak pula mengamalkan apapun ajaran-ajaran manusia. Orang yang menyesal hanyalah yang tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini satu-satunya ajaran yang Allah mintai pertanggungjawaban. Wa yawma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari kiamat. Ketika itu Allah memanggil mereka seraya berkata, bagaimana sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Kalian amalkan atau tidak? Inilah satu-satunya ajaran yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban, kita amalkan atau tidak. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, semua ajaran-ajaran manusia, aturan-aturan manusia, teori-teori yang dibuat oleh manusia, apabila bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Sebagaimana firman-Nya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi kita jangan tertipu dengan titel-titel mentereng para pakar jebolan universitas ternama apabila mereka mengeluarkan teori-teori hukum atau pendapat apa saja yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, yang artinya bodoh, karena tidak berdasarkan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua, penulis rahimahullah menyebutkan, wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran kepada satu kaum yang mengetahui sanad hadis dan kesohihannya, namun mereka masih mengikuti pendapat Sufyan, yaitu pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, yang kebetulan tidak sesuai dengan hadis tersebut. Karena tidak semua hadis diketahui oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun beliau bergelar Amirul Mukminin fil hadis, akan tetapi namanya manusia biasa, tidak mungkin dia mengetahui semua ilmu. Berarti kalau pendapat beliau tidak sesuai dengan satu hadis, itu bukan kesengajaan. Dan apabila itu terjadi, maka Imam Ahmad mencela orang-orang yang masih mengikuti pendapat beliau, apalagi pendapat selain beliau yang ilmunya jauh lebih rendah daripada beliau, lalu tidak mengikuti hadis Nabi SAW yang sudah jelas kesohihannya. Dicela oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Orang yang mengikuti pendapat manusia, sementara dia mengetahui pendapatnya tersebut bertentangan dengan hadis sahih. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Lalu kata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa itu fitnah? Al fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Bisa jadi seseorang itu tatkala dia menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia binasa, yaitu dia sampai pada tingkat kesyirikan sebagai hukuman Allah atasnya karena dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Samahatul Mufti Al-Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullah menerangkan, munasabatu dzikri dzalika fil bab, kesesuaian nasihat Imam Ahmad rahimahullah dengan pembahasan kita. At-tahdhir min taqlidil ulama min ghairi dalilin. Peringatan dari taklid kepada ulama tanpa dalil. Wa tarkul amal bil kitab wa sunnah wa anna dzalika syirkun fit ta'ah. Dan peringatan dari meninggalkan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, wa tarkil amal bil kitab wa sunnah, hanya demi mengikuti pendapat makhluk. Wa anna dzalika syirkun fit ta'ah, dan bahwasannya perbuatan itu adalah syirik dalam ketaatan, yaitu menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi jemaah sekalian, di sini kata Al-Fauzan hafizahullah, tidak boleh kita taklid kepada ulama tanpa ada dalilnya, tanpa mengetahui dalilnya. Artinya, kita memang disuruh merujuk kepada ulama. Tapi kita harus tahu bahwa yang disampaikan ulama itu berdasarkan dalil. Kalau kita sudah tahu, itu hanyalah
pendapat yang tidak berdasarkan dalil atau menyelisihi dalil, tidak boleh kita mengikutinya. Ini sikap ilmiah dan sikap pertengahan. Karena di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang sama sekali tidak mau mengikuti ulama, padahal mereka bukan ulama. Mereka seakan-akan mensejajarkan diri mereka dengan ulama. Seakan-akan mereka juga pakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka membuat pendapat-pendapat baru yang tidak sama dengan pendapat ulama sebelumnya. Maka ini sikap yang berbahaya. Ini bukan sifat penuntut ilmu. Tapi ada golongan yang kedua, bersikap taklid kepada ulama, tidak peduli pendapat ulama itu berdasarkan dalil atau tidak. Semuanya dia ikuti. Tanpa berusaha meneliti kembali apakah pendapat-pendapat tersebut berdasarkan dalil atau tidak. Dan yang paling berbahaya, ketika dia sudah mengetahui pendapat ulama tersebut ternyata tidak berdasarkan dalil, dan menyelisihi dalil yang jelas, lalu dia masih mengikutinya, maka dia sudah terjerumus dalam syirik. Apabila dia sampai pada tingkat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal demi menaati ulama tersebut. Kita masuk dalil yang ketiga. Dan ini adalah dalil utama dalam bab ini. Untuk memahami permasalahan ini lebih baik, penulis rahimahullah menyebutkan an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim, semoga Allah meridhai beliau, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan, mereka di sini maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menjadikan para ulama mereka, dan orang-orang Nasrani menjadikan para pendeta atau ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Faqultu lahu, maka kata sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah para ulama, para pendeta dan ahli ibadah kami. Kenapa ayat berkata kami menyembah para pendeta kami? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alaisa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunah? Bukankah para ulama, para pendeta dan ahli ibadah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Fakultu bala, aku jawab, betul ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud menyembah mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Samahatul Mufti Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini dengan pembahasan kita. Maka hadis ini menunjukkan anna ta'atul makhluk fi ma'siyatillah ibadatun lahu min dunillah, bahwasannya menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sama dengan peribadahan kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, makna syirik di sini bukan sekedar dia melakukan maksiat, tapi dia menghalalkan maksiat yang haram tersebut. Kenapa? Karena gurunya bilang halal. Atau sebaliknya, yang halal dia katakan haram karena gurunya bilang haram. Berarti dia sama saja menyembah sang guru. La siyama fi tasyri'i al-ahkam. Terutama kata beliau, dalam pensyariatan hukum-hukum. Yang berhak mensyariatkan hukum-hukum hanya Allah. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang berhak mensyariatkan, dia telah terjerumus dalam syirik.
Wasannil qawanin al-mukhalifah li hukmillah. Begitu pula dalam menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan hidup kita. Kalau kita lebih menaati makhluk dalam penetapan hukum, padahal hukumnya itu sudah jelas bertentangan dengan syariat, yang Allah halalkan dia bilang haram, yang Allah haramkan dia bilang halal, maka kita na'udzubillah kalau begitu telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian, kesyirikan ini disepakati seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ulama tidak berbeda pendapat, barang siapa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Banyak ulama yang menukil kesepakatan ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tamhid. Qad ajma'u anna mustahila khamril inab al-muskir kafirun. Ulama sepakat bahwasannya orang yang menghalalkan khamar yang terbuat dari anggur yang memabukkan, maka dia kafir. Ini berlaku untuk semua perbuatan yang haram, sudah jelas keharamannya, lalu dia bilang halal, maka dia menjadi kafir. Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah juga menyebutkan, ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatlah au syurbal khamri au zina mimma harramallah ba'da ilmihi bitahrimihi. Kaum muslimin sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina dari apa yang Allah haramkan setelah dia mengetahui bahwa itu hukumnya haram. Artinya kalau dia belum tahu, contoh dia baru masuk Islam, lalu dia mengatakan khamar itu halal, maka tentu dia tidak dikafirkan karena dia memiliki uzur. Lalu beliau berikan contoh, di antara golongan yang mengaku muslim, yang menghalalkan yang haram, di antaranya adalah ka'ashabil ibahati minal qaramitah. Orang-orang yang menghalalkan apa yang haram dari kalangan al-qaramitah, yaitu salah satu sekte Syiah. Wa ba'di gulati sufiyah, dan sebagian gulat sufiyah, sufi ekstrim. Ditambah lagi di masa sekarang, golongan liberal. Jadi ada 3 kelompok yang mengaku muslim, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kelompok Syiah, gulat sufiyah, sufi ekstrim, berarti nggak semua sufi seperti itu, dan golongan liberal di masa sekarang. Contohnya golongan liberal itu menghalalkan hubungan sejenis. Bahkan mereka menganggap boleh dinikahkan antara orang yang sejenis yang saling menyukai, na'udzubillah. Itu jelas-jelas kekufuran. Walhamdulillah, inilah pembahasan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.